Dahulu kala ada seorang penguasa bernama Firaun. Ia sangat berkuasa, sombong dan menganggap dirinya Tuhan. Ia memerintah dengan kejam dan menindas kaum Bani Israel. Di tengah suasana yang sulit itulah lahir seorang bayi laki-laki yang kuat dan tampan bernama Musa alaihissalam. Karena Firaun takut bayi itu akan tumbuh menjadi ancaman baginya, ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Namun Allah Maha Menjaga. Allah berfirman kepada ibu Nabi Musa lewat ilham, "Susilah anak itu, dan apabila engkau khawatir keselamatannya, maka buanglah dia ke sungai. Dan janganlah engkau khawatir dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan menjadikannya salah seorang rasul." Dengan hati yang bergetar, ibu Nabi Musa menaruh putra kesayangannya ke dalam peti kecil, lalu melepaskannya ke aliran sungai Nil. Peti itu hanyut pelan hingga akhirnya terdampar tepat di istana Firaun. Istri Firaun, Asia binti Muzahim, melihat bayi itu dan langsung merasa sayang. Ia memohon agar bayi itu dijadikan anak asuh. "Dia adalah penyejuk hatiku dan hatimu. Janganlah kamu membunuhnya. Semoga dia bermanfaat bagi kita atau kita jadikan anak." Berkat perlindungan Allah, Nabi Musa tumbuh besar, sehat, dan cerdas di dalam istana yang sama, tempat musuh bangsanya bertahta. Ketika dewasa, Allah memilih Nabi Musa menjadi nabi dan rasul. Allah memanggilnya di sebuah tempat yang suci, di sisi Gunung Tursina. Di sanalah Allah memberikan mukjizat besar kepadanya, tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang bergerak cepat, dan tangannya yang bersinar terang putih cemerlang saat dikeluarkan dari saku bajunya. Allah berfirman, "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepadanya, apakah engkau mau membersihkan diri? Dan aku akan membimbingmu kepada Tuhanmu, supaya engkau takut kepadanya." Nabi Musa tidak takut, meskipun harus menghadapi penguasa paling kejam di bumi saat itu. Ia ditemani oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalam yang juga diberi kemampuan berbicara yang baik. Mereka datang menghadap Firaun dan menyampaikan seruan Allah dengan tegas namun lembut. Tapi Firaun malah tertawa dan bertanya sombong, "Siapa Tuhanmu itu, wahai Musa?" Nabi Musa menjawab dengan tenang dan mantap, "Tuhan kami ialah yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, lalu menjadikannya seimbang, dan yang menentukan jalan hidup makhluk-makhluknya serta memberi petunjuk." Firaun yang keras kepala tidak mau percaya. Ia menantang Nabi Musa mengadakan pertemuan di hari raya di hadapan banyak orang untuk membuktikan siapa yang benar. Ia mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh negerinya. Saat hari itu tiba, para penyihir melemparkan tali-tali dan tongkat mereka, dan dengan sihirnya, benda-benda itu terlihat seperti ular yang bergerak. Orang-orang pun takut. Namun dengan perintah Allah, Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Seketika itu juga, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata, dan langsung menelan semua tongkat serta tali buatan para penyihir itu. Melihat kehebatan itu, para penyihir sadar ini bukan sihir, melainkan kekuatan dari pencipta alam semesta. Mereka pun langsung bersujud beriman kepada Allah, meskipun Firaun mengancam akan menyakiti mereka. Karena Firaun dan kaumnya tetap keras hati dan menindas, Allah menimpakan berbagai tanda dan peringatan kepada mereka. Kekeringan, gagal panen, banjir, belalang, kutu, katak, hingga darah. Namun mereka tetap tidak mau bertobat. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak kaum Bani Israel keluar dari tanah Mesir, meninggalkan kekejaman Firaun. Saat mereka berjalan pergi, Firaun dan pasukan berkudanya mengejar dengan marah. Kaum Bani Israel merasa takut karena di depan mereka ada Laut Merah yang luas dan di belakang mereka ada musuh yang siap menyerang. Tapi Nabi Musa tenang dan percaya. Ia berkata, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Atas perintah Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan air laut. Maka terbelahlah air itu. Dua bukit air berdiri kokoh di kiri dan kanan, membentuk jalan kering di tengahnya. Seluruh kaum Bani Israel pun berjalan melewatinya dengan selamat. Saat Fir'aun dan pasukannya melihat itu, mereka ikut masuk ke dalam jalan terbelah itu untuk mengejar. Tapi saat mereka berada di tengah laut, Allah memerintahkan air untuk kembali menyatu. Firaun dan seluruh pasukannya tenggelam dan binasa. Saat itu, tepat sebelum ia tenggelam, Firaun baru mau percaya, tapi sudah terlambat. Kekuasaannya yang sombong itu hilang tak berbekas.
Setelah selamat, Nabi Musa membawa kaumnya menuju ke tanah yang dijanjikan Allah. Beliau pun naik kembali ke Gunung Tursina untuk menerima kitab Taurat, berisi petunjuk dan hukum-hukum Allah yang suci, agar kaumnya hidup dengan benar dan bahagia. Kisah Nabi Musa mengajarkan kita, jangan takut membela kebenaran, percaya dan berharaplah hanya kepada Allah, dan ingatlah bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sedangkan keimanan akan menyelamatkan kita. Semoga kisah ini membuat tidurmu nyenyak dan hatimu penuh keberanian seperti Nabi Musa ya.